Hai murid-murid, selamat sejahtera semua. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tajuk yang baharu. Masih lagi dalam tema yang ketiga, yaitu pentingkan kebersihan dan kesehatan. Dalam unit 7, telitinya Rizal, dan tajuknya ialah kata adjektif. Kata adjektif. Objektif pembelajaran kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif dengan betul. Bagi kriteria kejayaan, murid dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan kata adjektif dengan betul. Jadi pastikan pada akhir nanti murid dapat membina dan menulis sekurang-kurangnya 3 ayat. Mari kita teruskan pelajaran kita, yaitu kata adjektif. Apakah itu kata adjektif? Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan keadaan atau sifat bagi kata nama. Mari kita coba lihat beberapa kata adjektif yang sudah cikgu senaraikan. Bersih, jauh, putih, laju, kurus, tinggi, mahal, cepat, sedih, bulat, manis, dan lain-lain lagi. Dan lain-lain lagi bermaksud ada banyak lagi kata-kata adjektif yang tidak dapat cikgu senaraikan di sini, tapi yang ada dan boleh kita gunakan untuk menerangkan tentang keadaan atau sifat bagi kata nama. Mari kita lihat contoh penggunaan kata adjektif ini. Contohnya, ini adalah gambar buah mangga. Ayatnya ialah, buah mangga ini manis. Apakah kata adjektif di sini? Kata adjektif di sini adalah manis. Jadi kita lihat di sini, buah mangga merupakan kata nama. Dan manis merupakan kata adjektif. Dan seperti yang telah cikgu katakan, kata adjektif digunakan untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi kata nama. Jadi kata adjektif ini menerangkan tentang kata nama. Manis menerangkan tentang buah mangga ini. Jadi kita tahu bahwa buah mangga ini manis, sifatnya manis. Boleh faham murid-murid? Baiklah, bagi memahami penggunaan kata adjektif lebih lanjut, mari kita buka buku teks muka surat 43. Sila buka buku teks Anda pada muka surat 43. Dalam halaman ini kita akan membaca ayat-ayat yang dibina berdasarkan gambar dan juga kata adjektif yang diberikan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama disediakan kata adjektif kotor. K-O-T-O-R-Tor. Kotor. Dan mari kita baca bagaimanakah kata adjektif ini digunakan untuk membina ayat berdasarkan gambar ini. Sedia semua, mari kita baca. Rizal terpijak lumpur di taman permainan. Kaki Rizal kotor. Sekali lagi kita baca. Rizal terpijak lumpur di taman permainan. Kaki Rizal kotor. Dan kata adjektif kotor ini menunjukkan bahwa kaki ini kata nama, kaki Rizal telah menjadi kotor karena terpijak lumpur. Oke, kata adjektif kotor ini digunakan untuk menerangkan tentang keadaan kaki Rizal setelah terpijak lumpur. Jadi mari kita lihat lagi gambar yang kedua. Apakah kata adjektifnya
Kata adjektif yang diberikan dalam gambar ini adalah wangi. W-A-Y-N-G-I, wangi. Apakah maksud wangi, murid-murid? Maksudnya ialah harum. Dan mari kita lihat bagaimana kata adjektif ini digunakan untuk membina ayat berdasarkan gambar. Sedia semua, mari kita baca 1, 2, 3. Setibanya di rumah, Rizal membasuh kaki. Dia menggunakan sabun yang wangi. Sekali lagi kita baca. Setibanya di rumah, Rizal membasuh kaki. Dia menggunakan sabun yang wangi. Dan kata adjektif tadi, wangi, ini digunakan untuk menerangkan tentang sifat sabun ini. Jadi bermaksud sabun ini wangi. Boleh paham murid-murid? Mari kita lihat lagi gambar yang ketiga. Dan gambar ketiga ini telah disediakan kata adjektif bersih. B-E-R, ber, S-I-H-C, bersih. Mari kita baca ayat yang disediakan. 1, 2, 3. Rizal membasuh kakinya sehingga bersih. Sekali lagi kita baca. Rizal membasuh kakinya sehingga bersih. Dan kata adjektif ini digunakan untuk menerangkan tentang keadaan kaki Rizal yang telah dibasuh. Oke, menerangkan tentang keadaan kakinya yang sudah dibasuh, jadi dia menjadi bersih. Baik, kita terus tengok pada gambar yang keempat. Dalam gambar keempat ini tidak disediakan ayat, tetapi disediakan dua kata adjektif. Mari kita lihat kata adjektif yang disediakan. Baik, yang pertama kering. K-I-K-R-I-N-G, ring. Kering. Apa maksud kering? Kering maksudnya tidak basah, tidak ada air ya, murid-murid. Dan kata adjektif yang kedua yang diberikan adalah kecil. K-I-C-I-L, cil, kecil. Maksudnya dia tidak besar dan size-nya itu adalah kecil. Ya, baik. Dan kita lihat di sini dalam gambar ini, apakah yang sedang dilakukan oleh Rizal? Setelah dia membasuh kakinya tadi, sekarang dia sedang buat apa? Ya, dia sedang mengelap kakinya. Oke, dia lap kakinya menggunakan apa, murid-murid? Menggunakan tuala yang bagaimana? Tuala yang kecil. Dan dia lapkan kaki ini sehingga kering. Ya, jadi ayat yang boleh kita bina menggunakan kata adjektif ini berdasarkan gambar ialah, mari kita baca bersama. Rizal mengelap kakinya menggunakan tuala kecil sehingga kering. Sekali lagi kita baca. Rizal mengelap kakinya menggunakan tuala kecil sehingga kering. Boleh murid-murid? Boleh faham penggunaan kata adjektif? Cikgu berharap kamu dapat memahami cara untuk menggunakan kata adjektif ini untuk menerangkan tentang keadaan atau sifat sesuatu kata nama. Jadi sebagai tugasan Anda pada kali ini, Anda dikendaki untuk bina dan tulis ayat berdasarkan kata adjektif di dalam buku tulis Anda. Jadi sediakan buku tulis Anda dan catat kata adjektif ini.
Ada 4 kata adjektif yang Cikgu sediakan. 1, kotor. Yang kedua, wangi. Yang ketiga, bersih. Yang keempat, kecil. Berdasarkan kata adjektif ini, bina ayat Anda. Anda boleh gunakan bermacam-macam kata nama. Contohnya baju. Baju adik telah kotor. Itu adalah contoh. Kamu boleh menggunakan kata nama yang lain seperti rumah, kereta, kasut. Ya, baik. Ini juga berharap kamu dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan kata adjektif ini dengan betul. Lebih baik kalau semuanya betul. Baiklah, untuk pembelajaran yang seterusnya, sila buka buku aktiviti Anda muka surat 46 sehingga 47. Sila buka buku teks buku aktiviti Anda pada muka surat 46 sehingga 47. Baiklah, pada muka surat 46 ini, kamu dikehendaki untuk melengkapkan silang kata. Baiklah murid-murid, ini adalah silang kata ya. Kalau kamu perhatikan ini, melintang, menegak, ini semua adalah dinamakan silang kata. Jadi untuk melengkapkan silang kata ini, kamu kena baca petunjuk di bawah. Kamu kena baca ayat di bawah dan isi petak-petak ini berdasarkan nomor ya. Jadi kalau kamu lihat nomor 1, ayat nomor 1, jadi kamu akan lengkapkan pada silang kata yang bernomor 1 ini. Oke, untuk yang pertama mari kita lihat. Kasut yang masih lembab itu dijemur oleh kakak. Jadi jawaban yang diberikan di sini, kata adjektif yang ditulis di sini adalah lembab. Lembab. Jadi lembab maksudnya dia masih lagi basah ya. Kamu boleh rasakan bahwa kasut itu masih lagi basah. Itu maksudnya lembab. Jadi jawaban ini kamu isikan tempat kosong bagi huruf yang belum lagi ditulis. Contohnya lembab, L dia sudah bagi, B dia sudah tulis, P dia sudah tulis. Jadi kamu kena lengkapkan huruf I, huruf M, huruf E untuk melengkapkannya jadi perkataan yang lengkap yaitu lembab. Boleh murid-murid? Oke, setelah kamu siapkan soalan nomor 1, kamu pergi kepada soalan nomor 2. Soalan nomor 2 adalah pada bahagian ini, pada silang kata. Ya, jadi dia ini adalah menegak. Jadi dia dari atas ke bawah. Jadi kamu kena tulis huruf ini dari atas ke bawah. Contoh, Rizal menggunakan sikat yang petak kosong. Yang bagaimana? Sikat yang bagaimanakah yang Rizal gunakan? Nah, jawabannya adalah bersih. Jadi bersih, kita macam bagaimana untuk ejak bersih? B-E-R, S-I-H-C, bersih. Oke, dan perkataan ini kamu tulis bersih. Dan jangan lupa untuk tuliskan juga perkataan bersih ini pada ruang kosong. Diisikan di sini ya, bersih. Ini secara menegak ya, jadi kamu tulis dari atas ke bawah. Nomor 1 tadi kiri ke kanan. Setelah kamu siapkan nomor 2 ini, pergi ke nomor 3. Di manakah nomor 3? Ya, di sini. Cari nomor 3 dan ini juga menegak. Tulis huruf dari atas ke bawah. Setelah selesai, pergi kepada nomor 4. Nomor 4 ini melintang daripada kiri ke kanan. Setelah siap, 4, kamu pergi nomor 5.
Dan ini pun secara melintang dari kiri ke kanan. Tulis jawaban Anda. Cikgu tidak akan berikan, kamu coba fikirkan apakah jawaban yang paling tepat. Oke, contoh nomor 3, cikgu tolong bacakan. Kuku Rizal bersih dan apakah kata adjektif yang bermula daripada P? Kuku dia bersih dan apa? Dan yang keempat, air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga apa? Menjadi? Ada kita belajar tadi. Jadi tuliskan jawaban Anda di sini. Dan yang kelima, gigi Alia 40 karena dia rajin menggosoknya. Apa jadi dengan gigi kita kalau kita rajin menggosoknya? Bermula dalam keadaan dengan huruf B. Oke, sangat senang. Jadi sila lengkapkan silang kata ini. Setelah selesai, sambung lagi latihan Anda pada muka surat 47. Ya, sila sambung pada muka surat 47. Jadi dalam muka surat 47 ini, mari kita baca arahannya. Arahannya adalah lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Jadi kita kena lengkapkan tempat kosong ini. Nampak? Ada 5 tempat kosong. Oh bukan, ada 6 tempat kosong yang akan kita lengkapkan berdasarkan kata adjektif yang sesuai. Jadi di sini kamu di setiap soalan ini disediakan 3 jawaban. 3 jawaban. Jadi kamu kena pilih satu jawaban yang tepat berdasarkan gambar. Sebab setiap soalan ini dia ada sediakan gambar. Jadi kamu boleh pilih jawaban yang lebih tepat. Mari kita lihat soalan yang pertama. Kasut sekolah Rizal telah tempat kosong. Apa yang telah terjadi dengan kasut sekolah Rizal? Coba kita lihat. Nampaknya dia tidak muat lagi dengan kasut sekolahnya. Jadi bermaksud kalau tidak muat, daripada 3 jawaban ini, yang pertama longgar, yang kedua ketat, yang ketiga lebar. Daripada ketiga jawaban ini, manakah yang sesuai dengan gambar yang ditunjukkan? Kalau tidak muat dalam kasut, bermaksudnya kasut sudah menjadi ketat, ya, menjadi ketat atau sempit, ya. Jadi bulatkan jawaban Anda, kemudian tulis semula jawaban pada tempat kosong yang disediakan. Boleh murid-murid? Boleh faham? Oke, untuk soalan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, sila jawab sendiri, tetapi cikgu akan tolong bimbing kamu untuk membaca satu persatu supaya kamu dapat memilih jawaban yang lebih sesuai. Bagi nomor 2, Rizal memotong kukunya supaya apa murid-murid? Ada 3 jawaban di sini. Pendek, panjang, kecil. Bulatkan jawaban dan tulis pada tempat kosong. Yang ketiga, emak memilih tuala yang tengok gambar. Oke. Mari kita baca pilihan jawaban yang diberikan. Kesat, kasar, lembut. Jadi kamu rasa ibu memilih tuala yang bagaimana? Bulatkan dan tulis pada tempat kosong. Untuk yang keempat, bilik air itu berbau, petak kosong setelah dibasuh. Setelah kita basuh bilik air, apakah bau yang terhasil? Mari kita lihat pilihan jawaban. Wangi, sedap, atau nyaman.
Jadi bulatkan jawaban dan tulis pada tempat kosong yang disediakan. Dan ayat yang terakhir, bilik Rizal, tempat kosong dan tempat kosong. Kita lihat gambar. Wow, bagaimanakah keadaan bilik Rizal? Mari kita lihat pilihan jawaban yang ada. Kotor, bersih, kemas. Jadi untuk soalan nomor 5 ini kamu kena pilih 2 jawaban yang sesuai daripada pilihan ini. Jadi maksudnya ada 1 yang salah, ada 2 yang boleh kamu gunakan. Tuh, dan pilih dan tuliskan jawaban Anda pada petak yang disediakan. Maaf, pada ruang ataupun pada tempat kosong yang disediakan. Boleh faham murid-murid? Dan cikgu berharap kamu dapat menyiapkan tugasan ini dengan betul. Baik, sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih semua. Jumpa Anda lagi pada pembelajaran akan datang.